Ya, teman-teman, hari ini jam 8 ya, lebih 06. Kita akan update emiten-emiten punya teman-teman yang udah ada di kolom komentar, udah saya list. Mudah-mudahan bisa kebahas ya malam ini ya. Kalau enggak kita pakai babak kedua deh kalau enggak kebahas ya. Tapi sebelumnya teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli biasa ya, itu harus disclaimer on dulu. Ya, teman-teman itu memahami bahwa ini bukan untuk rekomendasi, tapi ini adalah media untuk tukar pikiran, terus untuk mengupdate emiten-emiten mungkin yang dimiliki oleh teman-teman ya. Karena kita kan di sini bukan ajakan untuk beli ini beli itu, enggak sampai sebegitunya. Saya juga ya, updatean artinya emiten yang dimiliki teman-teman itu perkembangannya seperti apa di dalamnya gitu ya. Mungkin teman-teman punya analisa lain, mungkin silahkan gitu ya. Ini berdasarkan apa yang saya lihat, berdasarkan lukisan market maker aja. Dan apabila ada yang tukar pikiran ataupun hiburan itu untuk atau kita menjelaskan langsung soal LK kuartal 2 nya untuk saat ini gitu ya. Mungkin itu akan menentukan harga wajarnya. Harga wajar itu bisa berbanding terbalik dengan harga bandar ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oh ya, teman-teman ada yang request ada beberapa saham yang emang benar sih ada di emiten itu kadang-kadang nama-namanya itu kalau disambung-sambungkan gitu ya jadi sebuah kalimat. Contoh kata teman kita ya, Dewi terus apa ikan sama ayam gitu kan. Sama nasi itu. Jadi kalau disambungkan katanya Ibu Dewi makan nasi sama ayam dan ikan kayak seperti itu. Ya mungkin itu bukan sebagai joke tapi emang kebenaran ada gitu di apa namanya di ISG itu, nama-nama itu seperti itu ada gitu kan. Ya mungkin seperti teman-teman, nanti mungkin kita akan bahas untuk emiten itu nanti ke libur ya, satu apa namanya hari libur ya besok ya, kalau saya libur ya. Tunggu sebentar ya, hari apa namanya, hari Jumat ya, libur hari apa? Oh Sabtu, oh Sabtu Minggu libur ya. Hari itu apa namanya, hari buat mau apa, Maulid hari apa? Nggak ada yang tahu kan, besok libur nggak, coba Maulid deh besok deh kalau nggak salah. Ntar dulu pengumuman masih sampai santai aja teman. Senin ya. Tar dulu lihat dulu kita ada pengumuman dari bursa itu akan libur hari apa ya, sebentar ya teman-teman ya, hari apa ya libur ya. Untuk libur itu hari libur Maulid Nabi ya, Maulid Nabi tanggal 16 September Senin ya, libur ya. Ya seperti itu, mungkin hari Senin libur berarti besok Jumat. Jadi tanggal transaksi dijelaskan di sini sih, ada yang menjelaskan bahwa 16 September 2024 libur memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Senin tanggal 16 ya. Tanggal transaksi Kamis 12 September, Jumat 13 September. Tanggal penyelesaiannya kalau transaksi hari Kamis Selasa tanggal 17 September, kalau hari Jumat Rabu tanggal 18 September. Itu pengumuman dari bursa ya. Dari bursa, dari broker. Dari yang saya miliki dari broker ya. Baik teman-teman, mungkin hari Senin libur. Nah, kalau hari libur ya kemungkinan ngebahas sahamnya mungkin bisa kapan aja ya teman-teman. Intermezzo aja sebentar ya. Mungkin nanti kalau hari libur ya saya bisa membahas kapan aja sebenarnya kalau untuk, karena kan udah yang penting tidak maintenance sih. Kalau broker punya saya tidak maintenance ya kemungkinan akan saya terus bahas gitu ya. Baik, langsung aja teman-teman. Kita akan bahas intermezzonya udah. IHSG kita 7.798 ya, tinggal dikit lagi dong, 7.800, tinggal 2 poin lagi udah nyampe nih ya, udah nyampe. Tadi itu udah nyampe ke 7.830-an ya. Aduh. Semakin gembira, kenapa semakin gembira? Artinya pasar kita semakin bergairah gitu ya. Mudah-mudahan dengan gairahnya ini bisa membuktikan bahwa IHSG kita sangat kuat untuk tahun ini ya. Dan ATH itu tercapai tahun ini ya, bulan ini, tahun ini ya. Baik, update sebentar.
Emiten punya teman-teman SMLE itu ya, naik 31%. Ada lagi nggak emiten teman-teman? Adro udah mencapai targetnya, ada informasi dari teman kita ya. 3.800. Coba lihat si Adro deh. Adro. Sebentar ya buat teman-teman untuk update ya sebentar ya. Oh ya, open gap up dia. Open gap up ya sangat bahaya lah kalau open gap up harus dia punya PR-nya di 3.500, hati-hati ya. Jangan sampai kalian FOMO, ingat ya. Terus apa lagi tuh yang Pire naik 8% ya. Pire naik 8%. Terus apa lagi tuh yang naik itu? Apa ya yang naik? Bris ya. Bris kalau nggak salah nyampe target deh. Bris mana Bris? Nah ini Bris. Kalau nyampe target, Bris itu nyampe target enggak? Oh iya, pas bisa banget di nyampe targetnya ya waktu kita bahas tanggal 25. Terus apalagi yang coba lihat TAPG nih. TAPG ada kenaikan Kita lihat sebentar aja ya. TAPG belum nyampe target, cuman dia udah melewati garis yang saya berikan ya. Mudah-mudahan up ya ke atas ya. TAPG ya. WIRG nanti dibahas deh WIRG ya. Baik. Oke teman-teman, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Ada emiten Goto. Kenapa dibahas? Karena ada yang nanya gitu teman-teman. Kalau nggak ada yang nanya, biasanya suka saya bahas beberapa hari Sabtu biasanya gitu ya. Kalau nggak ada penurunan, saya lebih suka membahas emiten yang lagi turun sebenarnya ya. Karena di mana ada penurunan di situ ada kenaikan gitu kan. Kalau ada kenaikan di situ ada penurunan teman-teman ya. Baik teman-teman, target pertama waktu kemarin dibahas ya 56-nya udah tertembus. Saya bilang kalau dimainin angka 5556 dan agak lama mungkin kemungkinan dia akan naik ke atas atau apalagi kalau udah menggunakan dia candle merahnya dikit aja gitu. Ternyata dilangsungkan ya. Nah, itulah market maker teman-teman. Kita berencana lain tapi akhirnya punya rencana yang paling bagus, dipercepat dia kenaikannya menyentuh ke 61. Cuman menyentuh bayangannya doang ya, shadow-nya doang. Artinya itu belum menyentuh target 61 ya. Ini belum menyentuh target 61, ingat ya. Saya pinginnya itu menyentuh sama body ya. Seperti ini kan 56 kan disitu sama body. Makanya saya bilang waktu di sini belum menyentuh. Tapi pas di sini saya bilang pas bisa menyentuh gitu ya. Nah, sekarang juga belum menyentuh. Andaikan dia besok open di 61 terus ke bawahin dimerahkan ya. Ketika transaksi mungkin akan menuju ke 61 ataupun dia langsung ke bisa melanjutkan penurunan kenaikan tanpa ada pemberitahuan untuk di 561-nya dimerahkan atau di kepala merahkan. Ataupun dia kalau ke bawahin ya kalaupun tidak melebihi 56 yang jadi masalah sih kalau Goto ya. Saya bilang kalau Goto sih enaknya harusnya sih agak lama dikit gitu ya. Di bawahnya gitu. Biar dia main di bawah dulu dah gitu kan. Tapi sepertinya ada informasi apa nanti mungkin kalau ada berita saya akan informasikan beritanya. Kenaikannya karena apa? Karena kalau Goto itu kenaikannya biasanya suka diiringi dengan berita gitu ya. Nah, asiknya Goto itu seperti itu, teman-teman. Karena dibilang sama analisis ini adalah Goto adalah emiten masyarakat seperti BBRI. Itu adalah emiten yang disukai sama masyarakat ya. Makanya Goto itu kalau ada kenaikan atau penurunan yang signifikan suka muncul. Nah, target berikutnya di mana teman-teman? Kalau dia bisa melewati 61, ini kan belum melewati 61 ya, baru sama shadow-nya aja. Saya pikir kalau ke 68 bisa menutup ke 68 cuma dalam waktu mungkin kalau singkat boleh, kalau lama juga nggak apa-apa, tapi saya pikir saya yakin ke 68 sih ya. Karena emang yang punya Goto ini banyak banget gitu ya. Apa alasannya? Alasannya di sini si candle merahnya ya, bukan candle merah penurunannya, tapi dia cara untuk menurunkannya. Lihat di sini kepala merahnya nongol dikit, tadi kan merah di sini. Waktu tanggal berapa tuh? Tanggal 30 diturunin ke angka 67, tapi tiba-tiba besoknya dia open di 68 tapi diturunin. Nah, itulah sebelum saya bilang itu si kepala merah walaupun dia tersembunyi di antara si candle merah ini. Nah, mungkin nanti selanjutnya mungkin kalau dia bisa menembus arah itu bisa ke menutup gapnya di
71 mungkin 71 akan beberapa dimainkan dulu sebentar, karena kalau 71 dia menembus ke MA 200-nya. Dan secara MA juga MA 10, MA 20-nya udah mulai di bawah, artinya lagi uptrend. Terus lihat dari bandar lokal dan bandar foreign, cenderung dia sekarang ngambil kompak. Yang suka saya bilang kalau bandar foreign ataupun lokal ngambil secara kompak, itu pertanda baik ya. Di domestiknya ada si AK, CC, YO, YO. Baru udah mau lihat sama YO nih. Ngambilnya banyak 2,6 juta lot ya. Kalau MG udah biasa yang ngambil ya. MG, LG udah biasa. Ini si AK sama si YO nih yang kita akan lihatin adalah si YO-nya. YO itu bagaimana nanti untuk menyikapi bandar YO ya. Karena mungkin dia termasuk daripada bandar di situ ya. Terus di foreignnya ada si RX, si KI, si BK, si AK, si BB, CC kagak ada CC nih. CC nggak ada ya. Tumben CC nggak ada. Emang dia bukan mainan di sini ya, walaupun harganya di bawah 100, tapi tidak main dia di gotok ya kayaknya nih. RX ini yang nguasain 8,4 juta lot. YU yang jualan, yang kemarin YU transaksi di pasar nego. Masih ingat kan teman-teman YU ya, yang di pasar nego kan. Nah, BK, kalau BK sih biasa ya, BB juga bagus ya. Jadi tapi BB nggak terlalu besar ya. Berarti sekarang yang memimpin untuk hari ini ya, per hari ini adalah si RX, si KI ya, yang dijual ada si YU. Mudah-mudahan bisa sampai 61 pas ya, jangan sampai 61-nya lolos ya. Tapi kalau dia 61-nya dimerahkan, dia cenderung ke bawah, pertanda dia akan ke atas. Tapi kalau besok opennya di 60 terus dimerahkan ke bawah, kalau 61 dimerahkan ke bawah bagus. Kalau 60 dimerahkan sejajar dengan candle hari ini, kemungkinan dia akan dibawa ke bawah lagi, mungkin bisa sebentar, bisa lama ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk Gotoh kabarnya. Kita akan cari beritanya, pasti keluar berita biasanya ya teman-teman ya. Yang kedua FUTR. Kenapa FUTR? Saya pikir FUTR banyak yang punya juga nih teman-teman ya. Dia di FCA kan dan sangat keren banget ya teman-teman kita yang punya FUTR. Udah di harga 63 ya, harga 50-nya untuk lihat itu harga 50-nya ya. Kita kasih guys itu 50 ya. Kenapa? Nah, biar dia lolosnya berapa hari ini. Saya kemarin itu meneliti AI. IATA itu kagak lolos juga, JAS kagak lolos juga dari FCA-nya. Walaupun dia udah melebihi harga 50, makanya kita akan tunggu. Tapi beberapa emiten yang kena suspend, dia cepat lolos. Kalau ini kan karena 50-nya itu terlalu lama, waktu kan sampai 8 bulan ya. Kalau sekarang 3 bulan pasti FCA gitu. Kalau sekarang kalau dulu yang tanggal 31 Mei ini adalah FCA ketika 8 bulan tidak diangkat ke 51 dan transaksi tidak lebih daripada 5 juta per harinya, maka akan di FCA kan. Nah, ini terjadi sama FUTR. Nah, makanya akan tunggu nih teman-teman ya, akan tunggu dia berapa hari istilahnya bisa lepas apa tidak ya dari FCA-nya. Jadi harusnya kita lihat apa sih yang terjadi di saham FUTR ini ya. Dari bandar juga, bandarnya niat banget ini untuk ngangkat emiten ini ya. Dia cenderung ngambil terus teman-teman, ngambil terus tanpa ngebuang yang mahal, tidak ngebuang teman-teman ya. Tidak ngebuang sama sekali dia. Semenjak tanggal 7 Agustus dia ngebuang terus, ngambil aja. Kalau Polen ya Pak Polen memanfaatkan yang ada. Setelah dia jualan, dia ngambil, akhirnya dia buangan ya. Kemarin tanggal berapa jualan terakhir? Tanggal 4 September dia jualan. Tapi di sini yang berperan penting adalah bandar lokal. Mudah-mudahan si bandar lokal ini bisalah gitu untuk mempertahankan harga antara 50-51 sampai beberapa hari. Nanti kalau udah ketahuan ini harus seminggu atau enggak 2 minggu, mungkin bisa lepas dari FCA. Saya pikir harus dicari dulu informasinya sampai kapan sih ketika lepas dari FCA dari harga 50 ya. Kalau dari harga FCA karena suspend sih dia sekitar 2 minggu lah, seminggu sampai 2 minggu lah ya untuk lepasnya itu. Terus sini yang ambil per hari ini CP, Beki, YB, broker bagus semua nih teman-teman ya. Kita ulang lagi deh dari tanggal berapa nih? 29 Juli. 29 mana 29 tuh? Nah, udah ketemu ada CP ya, spesialis bawahan, ternyata dia mampu juga ya akumulasi barang ya. Dia punya average ya di 36. Transaksinya 1,2 miliar ya, lumayan ya.
Dia beli dari siapa? Dari teman-teman kita nih, dari teman-teman kita ya. MG, AO ada cuma sedikit. Cuma per hari ini si MG masuk ya. Si MG masuk per hari ini, jadi si CP, Becky, GB, MG udah mulai masuk. Mudah-mudahan sini lepas dari FCA-nya ya. Tapi teman-teman kita harus pada keluar semua. Ada yang dijual harga tinggi gitu, ada yang beli dari bawah, ada pasti ada. Terus ada juga yang udah cut loss lah gitu, mumpung sekarang 63 banyak yang begitu, dan buktinya di sini ada gitu ya. Karena kita tidak tahu isian dalaman dari harga teman-teman gitu kan. Ya bagus teman-teman untuk itu, untuk FUTR mudah-mudahan bisa bertahan seminggu sampai 2 minggu di harga 50 ke atas, terutama 51 lah pertahankan gitu ya. Dan kita juga tahu berapa hari sih dia bebas dari FCA-nya. Humi, bagaimana dengan Humi? Humi sementara ini ada buangan terus dari bandar teman-teman ya, berantokan ini buang terus. Terus bagaimana dengan Poren? Poren cenderung dia ngambil sedikit banget ya. Poren yang ngambil sedikit, cenderung dia lurus, pernah ngambil agak besar di area sini. Malahan dia sudah ngambil dari area tanggal berapa nih? Tanggal 12 Juni ya. Cuman saya pikir sih, saya bilang kalau si Humi ini ke bawahin ke angka 53 itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Biar dia PR-nya tertutup aja teman-teman. Ya jadi kalau dia ke 53 artinya jangan khawatir ya, jangan khawatir ke 53 karena dia menutup PR-nya di 53 ini ya. Maka ini harusnya lebih cepat lebih baik sebenarnya di kebawahin ya. Jangan sampai diiris pelan-pelan seperti ini ya. Kalau di panas seperti ini capek gitu kan nunggunya. Mendingan kebawahin aja gitu, mendingan mainnya di 53 aja sebenarnya ya. Nah, kalau Humi sekarang lagi ada buangan dari bandar, teman-teman bandar lokal terutama ya. Ada si KI, si PD, si OD, si EP. Mudah-mudahan si XA masuk, YJ masuk. YJ udah masuk teman-teman ya. Mudah-mudahan si YJ masuk ini mungkin mengakumulasi teman-teman bandar yang sebenarnya YJ itu bagian daripada bandar, cuman di sini terdeteksinya si KI doang kan. Bandar kalau di sebuah emiten banyak ya teman-teman, kadang-kadang bukan satu broker aja, dia harus kerjasama itu antar broker ya. Orang-orang itu juga cuma beda broker doang teman-teman ya. Nah seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan untuk Humi. Jadi lagi ada bongkaran dulu dari bandar lokal. Kecenderungan saya kalau ke 53 akan lebih baik lagi ya teman-teman ya. Andai kan bisa menyentuh ke harga 66 atau enggak 65 lah, bisa melewati si kepala merah yang di sebelah sini nih, kemungkinan dia akan uptrend. Tapi saya pikir lebih baik saya ke 53 dulu ya, jangan sampai dia setelah naik ke atas malahan dia menyelesaikan PR-nya lagi gitu kan. Terasa sulit emang kalau ketika menemukan candle yang sejajar atau si kepala kembar ini. Mungkin kalau ke area sini mungkin agak-agak 85 bisa cepat ketembus 85 ya. 85 86 lah di sini ya. Nah, kalau udah ketemu area 86-nya ya ke target waktu kita tulis tanggal 20 mungkin bisa tercapai. Cuma karena ini dibuangnya sedikit-sedikit ya harap bersabar aja ya. Karena pinginnya itu retail itu cut loss, pinginnya itu. Ada Koka ini Koka ada apa Koka? Koka saya tungguin di 50, ternyata tidak ke 50, malah dia menimbulkan bikin support baru ya, support baru tapi belum menyentuh ke 50-nya, tinggal 5 poin lagi padahal ya. Padahal ke 50-in aja. Kenapa? Saya bilang ini lebih bagus lagi kalau ke 50 teman-teman ya. Dia menutup PR-nya di sini. Jadi kalau ketika naik lagi ke atas, ya PR-nya udah terselesaikan, paling dia akan mau bermain di atas, sideways atas gitu ya. Kalau seperti ini kan dia cenderung lama untuk ngebuangnya ya. Dia bikin candle bullish ya. Biasanya ada kenaikan dikit lah, untuk candle bullish suka ada kenaikan dikit. Ya mudah-mudahan dia bisa naikin dikit dulu lah gitu ya. Cuma saya pikir saya belum melihat ada tanda-tanda di sini teman-teman ya. Andai kan dia bisa melewati ini aja, bisa ke 68 aja ya. Kemungkinan dia bisa menyentuh area si kepala merah dikit di sini ya, kepala merah dikit ya. Cuma saya pikir mendingan ke bawahin dulu deh gitu ya. Ini juga udah mengkonfirmasi kok dia akan ke sini kok ya. Harap bersabar aja yang punya Koka, harap bersabar aja yang punya Koka, harap bersabar aja ya. Targetnya saya masih yakin dia akan ke arah 85 karena ini udah si kepala merahnya panjang banget ya. Per hari ini itu ada pengambilan dari domestik ya, walaupun XL, TP, NI, CP, Becky ya. Cuman saya pikir si Becky nih sama si AI sama si AG lah yang ngambil untuk si broker lokal
bandarnya gitu ya. Tanggal 11 coba tag tanggal 11. Tanggal 11 ada teman-teman kita juga ngambil terus, ada SI, KK, DR, DX, OD ya. Si KK sama si KK juga ini udah masuk teman-teman ya. Saya pikir sih kalau emang niat si bandar naikin aja dulu lah, cuman ini kayaknya kenaikan sementara ya. Saya pikir mendingan ke bawahin aja dulu deh ke 50 ya. Terus Poren juga udah ngambil, siapa Cece bukan? Mudah-mudahan Cece yang ngambil. Oh bukan, si Epe ya. Ini yang ngambil si Epe juga bagus teman-teman, udah ngambil sekitar 60.000 lot ya. Mungkin lah bisa lah dia dimainkan sama si Epe. Becky juga udah masuk untuk Porennya, TP juga udah masuk untuk Porenan. Cuma sayang Cece sedikit ya, harusnya Cece yang memimpin, lebih enak lagi dia pasti jualan di atas. Ya, mudah-mudahan Candle Bullish harusnya secara teori Candle Bullish itu harusnya up dulu. Targetnya ke 66, cuman kalau diturunin ke bawah lagi itu akan lebih baik karena juga ini si candle ekornya itu nih, ekor ini akan menjadi support gitu ya. Makanya saya bilang yakin mau ke 50, pikir saya seperti itu ya. Kalau ke 50 enak teman-teman, dia naiknya kencang biasanya ya. Mudah-mudahan kencang gitu kan. Terus ada Kici karena saya udah ngambil banyak karena Kici. Kewalian Kici untuk Kici. Kita spill sedikit aja ya. Kici ada si kembar teman-teman, si kembar biasa suka ada penurunan dikit ya kalau dia nggak nyampe ke area 126 ya, mudah-mudahan sih bisa langsung ke area yang saya gariskan ini 171 ya. Mudah-mudahan turunnya sebentar gitu ya, langsung dia ngegas ke atas. Mudah-mudahan kalau udah kelewati sini target di tanggal 11-nya mudah-mudahan kemarin ya bahwa kita targetkan, mudah-mudahan si Kici ini bisa ke targetnya ke 225 ya. Cuman yang saya garis-gariskan nih teman-teman 98 hati-hati, 114 hati-hati, kenapa ada gap di sini juga si candle si Malakama ya, artinya si candle si ekor candle bullish yang artinya dia mau ke sini lagi gitu ya, seperti itu. Nanti kita kalau udah tertembus yang ini kita cari target selanjutnya. Oke teman-teman, baik. Ada MPPA MPPA ini udah dikasih tanda sama si broker bandarnya mau ke 53. Kalau dia udah sampai ke 53, mudah-mudahan diam di 53 atau melebihi 53, melewati angka 55 akan lebih mudah lagi teman-teman. Untuk saat ini ada Poren yang ngambil ya untuk tanggal 12-nya. Poren yang ngambil sedikit sih Poren ya. 98 lot ya si AK yang kali percobaan gitu ya. Cuman sayang banget si bandar lokal lagi jual. Jadi ini lagi dijual sama si bandar lokal dan si Poren udah ngambil cuma sedikit doang ya. Lihat di sini cuma sedikit doang nih tuh. Ya sedikit doang. Tapi kalau bandar lokal cenderung dia jualan, jadi harap bersabar aja. Si bandar lokal belum siap untuk memaaf harga karena mungkin ada sesuatu hal gitu, dia juga butuh duit dulu untuk ngumpulinnya ya. Karena tidak menutup kemungkinan mereka juga harus pakai duit gitu kan, ketika dia meng-up harga ya harus pakai duit. Dan di sini terlihat jelas ada si MG yang ngambil, YB yang ngambil ya, ini bagus, pertanda bagus kalau si MG, si YB udah ngambil, si AZ juga udah ada, yang mudah-mudahan tidak terlalu lama lah di up-nya ya. Tapi si bandar lokalnya lagi jualan, mungkin belum cukup duit untuk nahan. Cuman karena dia jualan berarti ada yang istilahnya ada yang makan gitu kan. Ternyata si MG sama si YB yang makan. Kalau YB-nya mungkin nahan di 50, kalau MG-nya yang makan ya. Ini juga diangkat ke 51 kan, mungkin kerjaannya si MG gitu. Mudah-mudahan si MG bisa jualan di angka 53 ke atas lah ya. Kalau sampai target ke 58 ya syukur gitu, karena dia juga pernah mencapai target ke 62. Kalau dia udah 58 diam, nah dia ada penurunan sedikit ke 64 mungkin bisa terjadi. Kita tunggu aja bisa melewati 53-nya dulu teman-teman ya. Cuman sayangnya broker bandar lokalnya masih jualan. Cuman di luar dari bandar lokal ada yang namanya si MG yang bisa masuk di emiten apa aja tapi tidak terdeteksi sebagai bandar. Oke, terus ada PNBS. PNBS bagaimana PNBS? Kita lihat PNBS. Ini sebenarnya punya support di sini teman-teman. PNBS nih. Ya ini belum tertutup sama shadow nih ya. Jadi kalau dia turun ke 51 jangan khawatir teman-teman ya, kan dia harus menutup PR-nya daripada udah ke atas ke bawah lagi kan, mendingan belum naik ke atas mendingan ke bawahin lagi kan.
daripada nanti udah atas ke bawahin lagi. Target udah kita tulis di tanggal 31 bulan 8. Untuk saat ini bagus banget teman-teman, si bandar lokal udah akumulasi 2 hari ini. Kita lihat ada si YP, KK, ZP, LS, XA, yang paling bagus si KK sama si ZP. Si YP udah ikutan, YJ juga udah ikutan walaupun sedikit ya. Yang banyak itu si YP, ya, seperti saya bilang YP itu emang 3 tujuan itu si YP itu ada di sini semua. Ya poren, ya scalping, ya swinger gitu kan, ataupun istilahnya yang suka jadi away juga gitu. YP itu banyak kepentingan dan banyak jenis itunya jenis si pelakunya banyak gitu ya. Tapi kalau si kakak biasanya emang suka ngebandarin beberapa emiten ya. Mudah-mudahan si EP, si kakak, si JP, si HS, sama si EP, sama si YJ ini adalah satu perkumpulan yang bisa meng-up emiten ini ya. Udah bagus juga si EP juga, walaupun retail, kata orang sih retail, atau kalau bahasa bilang ini retail, ada retailnya juga, scalping juga ada, way juga ada kalau di EP itu, jadi banyak campuran ya. Ya teman-teman, mudah-mudahan si PNBS ini bisalah ke atas ya, ke 58 ya, mudah-mudahan ya. Poren cuma sayang, poren jualan, kemarin sempat ngambil sedikit, buangan lagi, ya udahlah biarin aja lah, walaupun buangan juga ya, karena di sini juga terlihat jelas si poren itu keluar, tapi si bandar lokal up ke atas. Yang penting si bandar lokal, karena di sini pemeran utamanya adalah bandar lokal. Terus ada BBKP, Bang. Senang sama bang-bangan nih teman-teman kita kali ini nih. Emang bang itu kadang bagus ya. Untuk sementara BPKB ini lagi dibuang sama bandar lokal dan asing. Di sini merahnya banget, merahnya pekat banget teman-teman ya, merahnya pekat banget. Yang suka saya katakan kepada teman-teman, setiap ada pembuangan pasti ada yang menampung gitu ya. Mereka mau sih nampung di area-area 64, 63, 62 gitu ya. Makanya hati-hati aja, belum saya kasih garis ya. Baru kasih garis ya, hati-hati aja area 61 nya, bila dia jebol 61 kemudian bisa menurun ke 54 nya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, karena ini sangat sulit ditembus seperti yang saya katakan itu ya. Si candle kembar ini sangat ditembus karena dia datar, dia harus ke bawahin dulu, dia mencoba, malah dibikin candle kembar lagi, dia mencoba dibikin candle kembar lagi ya, per hari 6 September ya. Maka dia harus ke bawahin dulu ya, mudah-mudahan percobaan yang ketiganya bisa berhasil menembus 2 langsung sekaligus ke 73, atau dia meninggalkan jejak dulu gitu ya, mungkin naikin di tengah jejak aja di sini merah, kepala merah, mungkin dia akan ke arah situ langsung bisa menuju ke 81. Cuman hati-hati aja bila dia melewati 61 artinya dia mau ke bawah, apalagi harus menuju ke 54 ya. Mudah-mudahan saya diam di 54, tapi saya udah ngasih petunjuk lagi ke sini teman-teman. Saya suka khawatir gitu kalau dia menuju ke sini, karena di sini meninggalkan gap yang luar biasa, lumayan tinggi ya, 53 ke 52 ya, 53, walaupun satu tik tapi sangat mengganggu saya gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi yang istilahnya dibuang sama bandar lokal, cuman si Becky kita urut deh tanggal 12 itu ada si EP ya, si EP ngambil 244.000, banyak itu ya. MG juga udah ngambil, YB juga udah ngambil. Kalau kita satuin waktu tanggal 11 ada si Becky teman-teman, si Becky, si YB bagus, si MG ini. Becky sama MG bila udah kerjasama mudah-mudahan bisa di up ke atas. Mudah-mudahan si MG sama si Becky tidak jual lebih dulu ya. Mudah-mudahan dia bisa memaaf harga ya, minimal bisa melewati angka 72 dan dia mengasih tanda ke si kepala merah jadi 72 ya. Saya pikir sih dia akan merujuk ke sana atau ke 81. Oke teman-teman, lanjut kita ke WIRG. Coba lihat WIRG ada apa. WIRG udah bagus teman-teman, WIRG udah bagus ini, karena yang saya garis juga udah terlewati ya, kita hapus dulu. Cuman saya masih kekeh dia harus ke 72. Kenapa? Ada sih ini nih si ekor merah, jadi mungkin jangan sampai dia mungkin jangan, ini udah berapa bulan, 1, 2, 3, 4 ya, udah 5 bulan ya. Mudah-mudahan sih dia up terus dulu ya, bisa mencapai targetnya aja, ke target pertama di 104. Bila dia udah mencapai ke 104, mungkin target saya selanjutnya waktu di tanggal 13 bulan 8 belum tercapai ya. Mudah-mudahan saya bisa cepat tercapai, harus yakin teman-teman. Dari bandar lokal dia ngebuang, bandar lokal ngebuang teman-teman ya. Lihat di sini garis ini ngebuang ya, dari mulai tanggal berapa nih ngebuangnya? Dari mulai tanggal 5 September dia ngebuang terus. Ada pengambilan sedikit di tanggal 11, cuman pas tanggal 12 ngebuang. Cuman poren masuk teman-teman ya.
Mudah-mudahan dengan poren yang masuk ini si WRIRG ini bisa diakumulasi sama poren ya. Karena di sini waktu dia ngebuang teman-teman nih si benar lokal ngebuang, nah, ada pengambilan kan dari poren ya. Mudah-mudahan ketika dia ngambil itu jadi bagus lah gitu ya. Jadi pembuangan sekarang itu ditabung sama si poren. Dan siapa yang nampung? CC teman-teman. CC diiringi sama si BK. Andaikan si BK tidak ada aja, CP AK aja gitu yang akumulasi. Mungkin saya berkesimpulan oke lah ke atas bisa nampung ke 104 gitu. Teman dia harus ada perjalanan berliku dulu teman-teman ketika mau menyambung ke 104-nya. Ya udah bagus dari isian porennya teman-teman, udah bagus. Cuman mungkin mudah-mudahan sih si poren bisa ngambil terus dari bandar lokal ya. Karena ini kecenderungan si bandar lokal jualan ya. Mudah-mudahan si poren banyak duit dah, santai ya. Kecuali si BK walaupun banyak duit suka pelit di menjualan di bawah. Terus ada kita sepil satu aja ya. Atla katanya banyak transaksi, Atla banyak yang nanyain karena mungkin Atla ini banyak yang ngambil ya di Atla ya. Ini Atla itu banyak yang ngambil atau pada nyangkut? Kalau yang ngambil teman-teman ya, saya sarankan gitu. Kalau ini kan baru ngambil, bagi yang baru ngambil ya. Ingat saham 50 apa rumusnya? 3S. Sabar. Saham FCA apa rumusnya? 4S plus gitu kan, 3S plus E1 gitu kan. Nanti harus lebih sabar lagi. Kecuali kalau yang investing rumus cuma 1S, sabar gitu udah. Kalau investing kan tinggal udah beli, turun ya beli lagi gitu. Itu namanya investing gitu kan. Karena harus mencapai harga terbaik untuk dia tidak mengaverage lagi. Udahlah paling turun 5 sampai 6% gitu kan. Biarin aja biar main di angka situ aja. Karena target kita saya itu panjang, 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Nah, makanya teman-teman kalau yang di Atla udah 3S aja gitu ya. Dan transaksi luar biasa sehari ini 1,3 miliar ya, setara dengan 265 ribu lot dan terus-terusan di akumulasi ya. Baru tanggal 12 itu hari ini siapa yang ngambil? Ada si FJ, si EP bagus teman-teman. Teman-teman kita udah pada ngambil lagi. Coba FJ nih, hari ini apa enggak? FJ hari ini ya. Udah ngambil hari ini ya. Kita runtut lagi seminggu deh. Ya FJ yang paling banyak teman-teman, FJ. Yang buangan si CP, si LS, si SH. Ini mah si Y-nya jualan teman-teman ya. Dasar emang si Y suka begitu tuh, si Y itu yang bikin kesalnya itu ya. Udah tahu di bawah 50 gitu kan. Lebih butuh duit kita optimis aja dia butuh duit buat nahan nanti sebelah kiri lah. Ya mudah-mudahan seperti itu. Jadi per hari ini ada si FJ yang nampung 130 ribu. Apa artinya? Ya tidak mungkin lah dia hanya untuk koleksi, untuk disimpan aja. Kalau tidak untuk jualan di atas ya. Mudah-mudahan dia jualannya agak atas dikit lah, sesuai dengan yang kita sampaikan di sini ya. Mudah-mudahan dia ada pantulan. Kalau ada pantulan dari ke 51, teman-teman kalau yang mau keluar dan udah tidak sabar ya udah gitu, tinggal dilempar aja gitu kan. Cuma bagi teman-teman yang percaya akan ke 92-nya, harap 3S, ingat ya, harap 3S. Sabar dan sabar. Pungutannya juga udah baik. Walaupun dia bukan dari bandar, taman dia cenderung mengambilnya banyak gitu ya. Nggak mungkin kalau istilahnya orang-orang yang punya duit dan tidak pandai dalam berinvestasi bisa ngambil sampai 650 juta. Ya, tidak mungkin kan kalau dia tidak berpikiran pengen untung gitu kan. Terus ada apa nih? BSBK ya. BSBK sering dibahas kalau BSBK ya nggak apa-apa ya. Yang punya teman kita mungkin teman kita baru beli ataupun yang udah lama BSBK ini udah ninggalin jejak teman-teman si BSBK secara candle ya. Tembuslah 62 mah dia bisa ke atas ya karena udah ninggalin jejak ini walaupun dia ke bawah ke harga 556 yang saya tentukan di sini ya. Mudah-mudahan tidak tembus 56 walaupun kemarin ditembus ya. Cuman harus diam juga di sini. Kalau dia tembus 56 wah bisa ke harga ini sih teman-teman nih ya. Ke berapa ini nih? Ya ke harga ini nih. Bisa ke sini karena udah pernah jatuh ke FCA ini ya. Menuju ke FCA ya, BSBK ya. Lo lihat deh.
ya. Ini FCA nih, kalau nggak salah FCA nih. Kalau nggak salah ya, ini FCA nih. Ya bisa ke harga ini mungkin, tapi sampai ke gocap aja lah ini mah ya. Jangan sampai ke harga itulah gitu ya. Ini ya ini pernah. Nah, soalnya ini kayak begini biasanya cenderung karena harga yang tidak baik gitu ya. Ya seperti itu teman-teman, ini juga udah melewati yang saya gariskan juga, artinya terterobos, tinggal satu lagi garis yang belum terlewati, tapi dia udah meninggalkan jejak ke 62-nya. Terlewati 62, bisalah ke 77, bisa melewati ke 95 ya. Terus ada BBYB ubah deh kalau nggak salah ya BBYB ya. Baru kemarin BBYB teman-teman. BBYB kita coba cek dulu deh, sebentar aja ya BBYB ya. BBYB iya baru kemarin dibahas BBYB itu menentukan targetnya juga. Ini juga udah bagus teman-teman kan, udah melewati nih, udah bagus ya. Isian juga udah mulai bagus teman-teman. Si bandar lokal udah ngambil nih ya, walaupun sedikit tapi kan artinya ada kan mendorong kepada BK ya teman-teman. Yang BK ya mudah-mudahan BK jangan di bawah mulu jualan ya, jangan dia benar-benar jualan si BK. Beli 10 juta jual 384. Oh ya, beli agak banyak nih si BK nih teman-teman, yang transaksi banyak si AK. Berarti lumayan, berarti si BK ya lumayan ada 10.000 lot lagi ya. Ya si BBYB ya, ini juga udah ada di tanda dia mau ke 324 ya, mudah-mudahan bisa langsung lah. Dia juga udah mulai tembus MA 200 lagi ini percobaan yang kedua nih. Kalau dia tembus ke harga 296 artinya dia mau ke atas, tapi kalau dia ke bawah lagi tunggu aja support yang terbaiknya ya. Mudah-mudahan tidak dibawa ke 241, mudah-mudahan ya. Karena udah pengambilannya udah bagus sih dari si BK. Mudah-mudahan si BK di sini bekerja sama dengan baik. Nah, si DH inilah yang tadi mentransaksikan lumayan besar ya. Kita lihat di grossnya. DH ngambil 52.000. Dia jualan enggak? 52.000. 52 berarti ada jualan sekitar 40 45 5.000 7.000 8.000-an, baru 8.000 yang dikeluarin ya, nggak apa-apa ya. 8.000 YB juga udah ada teman-teman, artinya kalau YB DH udah ada, yang mudah-mudahan si emiten ini cepat diangkat ke atas dulu lah, baru kalau udah nyampe target ke bawahin juga nggak jadi masalah kan. Ya seperti itu teman-teman. Maaf ya saya suka ketawa mulu ya. Oh mohon maaf banget ya, bukan saya mau menertawakan sebuah emitennya, cuma saya menertawakan diri saya sendiri aja. WH bagus teman-teman, ini udah ke atas nih. Yang saya bilang ini saya tidak punya lagi tidak punya lagi untuk diberikan kepada teman-teman, cuman di angka ini aja teman-teman ya. Jadi kita akan melihat dulu perkembangan. WH udah bagus, udah melewati si kandang kembarnya, artinya ini udah mulai uptrend lagi. Bandar lokal keren banget. Ini hari ini aja bandar lokal ngambil ya. Siapa yang ngambil? CP, YP, tumben CP ngambil di atas. Tumben ya. Saya bilang tumben karena si CP itu spesialis bawahan. Kita CP net gross sampai jualan ya. CP yang ngambil teman-teman kita yang keluar 31.000. Tanggal 12-nya berapa? 34.000. Berarti sekarang ngambil ya, kemarin jualan sekarang ngambil. Ya, kemarin jualan tuh, biasa CP jualan. Lihat nih teman-teman, kita tengah dia scalpingan kayaknya CP itu. Ya, CP jualan kan? Berarti si CP baru ngambil hari ini ya. Mudah-mudahan bisa jualan di atas ya. CP jualan di atas kayaknya ini. Mudah-mudahan suka jualan di atas ya, mudah-mudahan ya. Ya adalah satu candle lagi ke atas ya. Nanti kalau dia meninggalkan jejak seperti candle ini lagi, berarti dia benar mau ke atas ya. Contohnya kalau mau turun tapi candle merah contoh besok, tapi dia gap atas 133, dia turun lagi. Nah, itu pertanda dia mau di up ke atas ya. Tapi mudah-mudahan sih pakai candle hijau lagi ya. Biar dia menembus MA 200 dulu. Nah, setelah MA 200 baru kita pikirkan lagi ya. Saya di sini benar-benar tidak punya hak untuk ke arah mana. Kita hanya tinggal nungguin di sini aja, nunggu konfirmasi naik atau tidaknya dari sini ya. Kalau dia menimbulkan seperti ini lagi teman-teman nih, si kepala merah kan hijau, si kepala merah, pasti dia kan diturunin lagi nih teman-teman ya. Nah, dia biasanya kan langsung menembus harga selanjutnya. Tapi kalau di si kepala merah seperti ini nih,
Si kembar ini kemudian dia ke bawah ya, kemungkinan dia ke bawah. Kalaupun dia masuk berarti keren banget si bandar lokalnya yang ngedobrak itu gitu kan. Bandar lokal juga udah bagus, ngambil terus, cuma poren juga udah bagus teman-teman ya. Tanggal 26 Agustus saya jadi apa namanya, jadi pingin tahu nih si WH 26 Agustus. Kita lihat untuk poren Cece, keren banget Cece. Bukan hari ini ngambil ya Cece ya. Coba Cece ngambil hari ini. Oh bukan teman-teman, Cece kagak ngambil hari ini. Kagak ada transaksi Cece teman-teman. Kita tanggal 11 dia ada nggak Cece? Oh Cece tanggal 11. Jadi dia ngambil tanggal 11, tapi cuma dia tidak jualan di tanggal 12. Artinya bagus lah ya. Walaupun sedikit ya, namanya Cece ya, dia pintar lah ya dalam memberikan atraksi di sebuah emiten. Baik teman-teman, untuk selanjutnya mungkin nanti akan kita bahas ya. Yang belum dibahas kita akan bahas. Satu lagi teman BSBK nih. Saya jadi keingetan ya, BSBK teman kita nyangkut di 60. Nyangkut di 60. Coba nih, 60. Jangan-jangan baru ngambil teman-teman ya. Baru ngambil ya teman. Baru ngambil teman kita. Tapi bagus dia ngambil di harga 60 kan, kelasnya 59 ya. Mungkin kalau ngantri di 59 nggak dapat barang ya, nanti di 60 ya. Di 60 tenang aja kalau 60 ya, karena dia udah ngasih tahu mau ke 62 atau ke 63 nih ya. Dia udah ngasih ke tanda seperti ini. Walaupun dia turunin lagi teman-teman ya, bablas untuk ke 56 atau nggak diam di 56. Kan teman kita baru ngambil, kayaknya bukan nyangkut kalau baru ngambil. Kalau nyangkut di sini teman-teman, teman kita ada yang nyangkut di 95 tuh. Ada ya. Nah, itu baru nyangkut. Kalau baru ngambil mah bukan nyangkut teman-teman ya. Nama juga baru ngambil, artinya kan punya kesempatan untuk mengappraise lagi gitu kan. Nah, itu yang saya bilang seperti itu teman-teman. Kabar bagusnya itu yang saya tunjuk ini nih, panah ini ketutup, artinya dia udah menutup PR-nya dan juga udah bagus teman-teman nih, kuat banget sih, tahanannya kuat sebenarnya. Kalau tidak dijebol dengan banyak yang jualan ya sebenarnya bagus. Apalagi si AO yang ngambil nih, si AO mah bagus ya. Ya, si AO mah bagus teman-teman ya. Ya, BSBK ya. Oke teman-teman, mungkin yang BSBK santai saja. Karena kenapa saya bilang santai, karena dia udah ngasih tanda ke arah sini, walaupun si bandar lokalnya jualan, tapi si porennya udah mulai ngambil ya. Yang saya bilang tadi itu dari tanggal 19 Agustus itu ngambil ya. Nih teman-teman, kalau nggak percaya sama dia ngambil, ini tanggal 19 Agustus. Mana 19 Agustus? Nah, yang saya bilang ini setelah hari kemerdekaan ya. Kita lihat untuk poren. Tuh, ngambil kan 26 si BK si AO kan. Ngambil kan. Nah, makanya mudah-mudahan saya kadang-kadang kalau si BK ini kurang greget saya sama si BK ya. Tapi mudah-mudahan kalau si BK aku tuh kan jualan kan dia kan. Saya bilang si BK saya suka, saya bilang BK kalau udah jualan dia suka di bawah. Benar kan, dia jualan di antara merah-merah ini nih. Cerdas BK itu. Bukan saya kenapa ketawa, karena melihat kelakuan si BK itu ya begitu teman-teman, dia bisa bisa jualan di harga bawah gitu. Karena saking cerdasnya si BK itu, udah pengalaman lah selalu si BK mah ya. Kabar gembiranya si AO ini udah masuk teman-teman. AO itu biasanya juga kalau di bandar lokalnya si AO kalau udah nampung 2 sampai 3 hari biasanya dia cenderung untuk memaaf harga ya. Ini kan udah 100.000 ya. Ini berapa nih? Tanggal 12 berapa? 36. Terus tanggal 11-nya jadi 100.000 kan. Kita lihat tanggal 10-nya ngambil enggak? Nah, berarti udah 2 hari nih si AO ngambil ya. Mudah-mudahan si AO ngambil bisalah memaaf harga gitu ya. Oke, mungkin teman-teman segitu aja dulu. Nanti ada mungkin ada Aksio ya, Aksio katanya longsor. Terus ada apa lagi ya? Nanti deh kita tunggu deh dari teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman segitu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang pertanyaan silahkan di kolom komentar, dan setiap komentar yang sudah saya kasih tanda lope-lope berarti udah saya baca dan udah saya watchlist. Adapun pertanyaan yang belum terjawab, lagi saya pikirkan kapan saya jawabnya ya. Terutama ada beberapa teman-teman udah 1 bulan yang lalu belum saya tuntaskan, mohon maaf ya teman-teman ya. Nanti akan saya tuntaskan deh satu persatu teman-teman juga. Rasa penasaran teman-teman juga nanti akan saya sampaikan juga setelah saya bilang kenapa saya bilang saya tidak
membuka beberapa komentar ya, tidak membalas beberapa komentar dengan video, biar teman-teman nanti menyaksikan aja dulu bagaimana cara kerjanya, apa yang saya tunjukkan kepada teman-teman. Nanti mungkin kalau udah tahu caranya, nanti mungkin teman-teman bisa menganalisa sendiri, dan teman-teman nanti mungkin bisa juga gitu memberikan masukan kepada teman-teman yang lain gitu kan. Saya kan pikir setiap saya yang sampaikan itu pingin menjadi ilmu yang bermanfaat gitu kan. Kenapa kalian teman-teman kita, bukan kalian ya, teman-teman harus melihat dulu biar sampai teman-teman oh tahu caranya begini. Ketika saya kasih clue-nya gitu kan, teman-teman seharusnya bisa berpikir ya, karena Tuhan aja memberikan akal kepada kita itu untuk berpikir. Nah, saya kasih tahu dulu nih prosesnya. Nanti setelah proses kalian paham, baru saya kasih sesuatu yang mungkin kalian pertanyakan. Oke, segitu aja teman-teman. Ciao ya.